Perkenalkan, nama saya Herman Effendi. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPK dalam jabatan dengan mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika di kelas 11 jurusan OTKP sebuah SMKN 1 Cipatat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, ya. Anak-anak, baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam proses pembelajaran hari ini. Untuk memimpin doa, silakan kami pimpin doa. Kita silakan. Sebelum belajar, marilah kita baca daftar terlebih dahulu. Baca dari dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi ini kita diawali dengan baca doa. Semoga doa kita dikabulkan. Amin ya Pak. Amin. Baik, setelah kita berdoa, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Barangkali ada yang tidak hadir hari ini. Siapa aja? Kemana? Hadir. Terus Bibiani. siapa? Bibiani. Yani. Terus siapa lagi? Nah, kita mengawali sebelum masuk ke materi seperti biasa. Coba kalian tengok bawah di samping kanan sebelah kiri, tapi ada ya sampah, ada sedikit plastik atau apapun, ambil lalu buang pada tempatnya. Tidak? Tidak ada? Ya, itu apa intinya? Jadi di situ kerapihan juga kebersihan, saling menjaga kebersihan di sekolah kita agar kelas kita aman, nyaman dalam proses pembelajaran. Oke, baik ya. Nah, untuk mengawali hari ini kita akan menyanyi sejenak dulu terkait dengan kegiatan pembelajaran. Materinya adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Silakan berdiri sejenak, ya, berdiri dan pimpin satu orang untuk memimpin lagu. Silakan berdiri, silakan berdiri. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Pak Herman. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau tanah airku Indonesia. Terima kasih. Ya, untuk lagu tersebut memberikan makna tersendiri ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan Kebhinekaan Tunggal Ika. Oke, terima kasih ya. Sendiri ya. Baik, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional tentang Bhinneka dari Sabang sampai Merauke, di sini Bapak akan menyampaikan dulu dari tujuan pembelajaran ini, bagaimana tujuannya. Yang pertama adalah, ini adalah capaian pelajaran. Jadi sebelum materi kita sajikan, ada yang mesti kita capai dulu. Apa itu capaian pembelajaran? Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis potensi, ya, konflik dan memberi solusi di tengah keberagaman dalam masyarakat serta
untuk mendalami terlebih dahulu, ya, untuk mendalami terlebih dahulu, Bapak ada sedikit pertanyaan terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu barangkali nanti acukan tangan lalu berdiri, siapa yang mau menjawab? Siap? Siap tidak? Nah, ini sebagai awal pembuka. Nah, ada pertanyaan di sini, pertanyaannya saya akan menggali. Siapa yang mau menjawab nanti acungkan tangan, ya. Apa saja bentuk konflik yang sering terjadi di masyarakat sekitar? Nih, coba. Ada yang mau menjawab? Ayo, Nek. Boleh? Boleh. Oh, berdiri. Jadi pertanyaan adalah apa saja bentuk konflik yang sering terjadi di masyarakat? Apa saja? Yang keras, ya, supaya teman-teman yang lain sudah dengar dan bisa memberikan bayangan, oh ternyata konflik ini seperti itu. Konflik yang sering terjadi di masyarakat Ya. itu 1. Diskriminasi, Diskriminasi, 2. Rasisme, 2. Rasisme, 3. Perundungan, 3. Perundungan, 4. Konflik antar suku, konflik antar suku, 5. Kekerasan, 5. Kekerasan, 6. Terorisme, 6. Terorisme, 7. Korupsi. 7. Korupsi. Nah, itu ya contohnya coba. Konflik yang sering terjadi di masyarakat. Jadi apa tadi yang pertama? Diskriminasi. Yang kedua? Rasisme. Yang ketiga? Perundungan. Yang keempat? Konflik antar Konflik antar suku. Yang kelima? kekerasan. Kekerasan itu kan banyak, ya, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak, kekerasan perempuan, itu adalah konflik, ya. Lalu apalagi yang keenam? Terorisme. Yang ketujuh? Korupsi. Adalah konflik-konflik yang terjadi, yang sering terjadi di Indonesia, ya. Bagus, terima kasih, ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Siapa yang mau menjawab? Mungkin di sana. Oh, siap nanti, ya. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi permasalahan keberagaman yang terjadi di masyarakat? Izin, Pak. Boleh. Siapa? Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaannya. Ya, boleh. Satu, saling menghargai hal yang utama yang paling penting untuk bisa dilakukan, Ya. yaitu dengan saling menghargai. Saling menghargai. 2. Membantu satu sama lain. 2. Membantu sama lain. 3. Tidak saling menjatuhkan. 3. Tidak saling menjatuhkan. 4. Saling menjalin kebersamaan. 4. Saling menjadi kebersamaan. Jadi itu adalah 4 hal, ya, untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, membantu satu sama lain. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Yang keempat, tidak saling menjalin kebersamaan. Itulah permasalahan yang akan timbul, ya. Jadi itu tadi konfliknya ada, juga permasalahannya ada. Itu salah satu upaya kita, ya, untuk menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih, ya, untuk teman. Oke, berarti dari pertanyaan tadi, ya, dari pemantik dari sudah, berarti apa materi hari ini dikaitkannya dengan konflik dengan permasalahan? Jadi apa? Tentang apa? Bineka Tunggal Ika. Oke, terima kasih. Nah, bagus, ya. Jadi berarti kalian sudah paham terkait materi hari ini adalah yang akan saya adalah materi tentang Bineka Tunggal Ika. Baik, ya. Baik, sebelum masuk ke materi inti, nih ada Bapak akan sajikan dulu video. Berarti di sini adalah penentuan utama masalah. Kita masuk ke masalah permasalahan inti, ya, ataupun materi inti.
Baik, ya. Itu tayangan dari kegiatan apa? Tentang apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada tahu? Tentang kekerasan agama ya di wilayah Nah, coba kalian dari gambar tersebut bagaimana kejadian tersebut? Sedih? Sedih. Merasa bagaimana kalau misalnya jadi seorang orang kalau misalkan ditembak takut rasanya. Nah, lalu kita masuk ke materi sebagai pembekalan supaya lagi menguatkan kembali ya dari materi tersebut. Makna keragaman ya. Silakan nanti kalian simak baik-baik. Makna keberagaman dan kesederajat. Bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku, bangsa, istiadat, serta keanekaragaman tersebut ya terdapat di berbagai wilayah yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Nah, keberagaman masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ya, berikut contoh-contoh ilustrasi keberagaman dalam bahasa Indonesia. Nah, dari makna tersebut ya memang betul bahasa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keanekaragaman, mulai dari suku, mulai dari adat istiadat, mulai dari bahasa dan agama. Negara yang terjadi adalah negara yang sangat besar yang beraneka-ragam. Jadi jelas walaupun kita bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, agama, ras, tetap memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial. Keempat, perubahan kepribadian. Faktor terjadinya konflik. Nah, saya rasa ini mungkin sudah mewakili memberikan gambaran terkait dengan hari ini ya kita akan membuat sebuah kelompok ya. Kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, nanti Bapak akan memberikan LKPD ya. Nah, ini LKPD. Ini nanti per kelompok saya akan bagikan LKPD-nya ya. Di sini kalian ada tata cara untuk bagaimana membuat hari ini adalah membuat proyek. Karena kita adalah sekarang yang adalah project based learning. Jadi kalian membuat sebuah proyek. Proyeknya bebas bentuk apapun, mau bentuknya PowerPoint atau mau bentuknya poster silakan. Yang penting kalian sekarang buat kelompoknya dulu. Silakan duduk berkelompoknya masing-masing. Ya, buat kelompok masing-masing. Ini LKPD-nya ya. Yang kedua tentang keberagaman agama. Dan dua perencanaan proyek ya. Siap, itu ya. Oke, saya rasa perencanaan proyek kalian sudah merancang dan sudah diskusi ya. Dan membuat jadwal pula. Lalu silakan kalian sekarang hasilnya tuangkan di hasil diskusi ke proyek apa yang kalian lakukan, apa itu membuat PowerPoint atau membuat poster. Silakan buat. Tentang suku ya, tentang suku ya, beragaman suku.
Baik, untuk mengawali hari ini, barangkali siapa yang mau tampil pertama? Silakan, kelompok berapa yang mau tampil? 1 atau 2, 3 atau 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang keberagaman ras. Materi pertama akan disampaikan oleh Wulandari. Secara umum, pengertian ras adalah klasifikasi manusia yang berdasarkan dari segi biologis yang dimiliki dan bukan berdasarkan ciri yang terstruktur sosial. Sedangkan keberagaman ras adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri fisik yang berbeda-beda, seperti bentuk muka, warna kulit, bentuk wajah, bentuk rambut, bentuk hidung, dan sebagainya. Contoh ras. Ras Mongoloid. Ras Mongoloid memiliki ciri-ciri kulit sawo matang, mata sipit, hidung kresek, tubuh kecil, rambut hitam, lurus, dan sebagainya. Ras Negroid memiliki ciri-ciri khas berkulit coklat hingga hitam, rambut ikal cenderung keriting, hingga dijajah oleh bangsa Eropa. Ya, dari kami, apakah ada ini pertanyaan atau saya seperti ada Ya, silakan. bagaimana ciri-ciri ras negroid? Izin menjawab pertanyaan dari Siti Ayu. Ciri-ciri dari ras negroid adalah berkulit coklat hingga hitam, rambut ikal cenderung keriting hingga hidung lebar dan bulat. Terima kasih. Tepuk tangan. Lagi. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Irma. Ras Kaukasoid biasanya ada di wilayah mana saja? Izin menjawab pertanyaan dari Irma. Ras Kaukasoid sebagian besar menetap di wilayah Eropa, Afrika Utara, Pakistan, India Utara, dan Timur Tengah. Namun keturunan dari ras ini biasanya berada di Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Tepuk tangan. Oke, sekian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas penampilan dari kelompok 3. Sangat luar biasa ya. Materinya sangat luar biasa kita angkat hari ini. Baik, terakhir ya materinya kelompok terakhir adalah kelompok 4. Silakan presentasikan hasil dari proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan materi tentang keberagaman antar golongan. Materi pertama akan disampaikan oleh ya. Materi antar golongan, pengertiannya, golongan yang dimaksud merupakan semua jenis golongan yang bukan hanya suku, agama, ras, tapi juga berbagai
ketiga, peningkatan produktivitas. Tim atau masyarakat yang beragam seringkali lebih produktif karena menggabungkan keahlian dan pandangan yang berbeda-beda. Baik, ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Putri Agung. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa keberagaman antar golongan dapat terjadi? Faktor penyebab keberagaman golongan yaitu letak strategi wilayah Indonesia, faktor sejarah, dan perbedaan tingkat ekonomi dan pendidikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Rika. Apa perbedaan keragaman antar golongan dilihat secara horizontal dan vertikal? Ya, silakan. Ini menjawab pertanyaan dari Rika. Keberagaman antar golongan untuk vertikal terdapat di lapisan atas dalam benua yang beragam. Contohnya seperti status sosial, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Secara horizontal, biasanya anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kesimpulan materi kali ini, keberagaman antar golongan adalah sumber kekayaan bagi masyarakat yang memberikan warna yang berbeda-beda dalam norma, nilai, dan pengalaman hidup. Penting untuk memahami, menghargai, dan mempromosikan inklusivitas guna menciptakan lingkungan yang adil, toleran, dan bersatu dalam perbedaan. Ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih ya. Alhamdulillah presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 4, sangat luar biasa ya materi-materi yang disampaikan. Juga kepada rekan-rekan ataupun kelompok yang lain yang sudah tampil dari kelompok 1 sampai kelompok 4, ini saya menggarisbawahi dari presentasi tersebut sangat bermakna ya, bermakna untuk materi hari ini. Terima kasih ya atas partisipasi dan juga kerja kalian dalam membuat sebuah proyek untuk ditayangkan di presentasi hari ini. Begitu ya. Baik ya, alhamdulillah dari materi tersebut. Nah, silakan sekarang duduk sesuai dengan barisannya yang semula ya. Kelompoknya dirapikan lagi kembali. Baik ya, sebelum Bapak akhiri dari pembelajaran hari ini ya, untuk lebih menyemangat lagi dalam proses pembelajaran hari ini ya, kita akan menggunakan ice break dulu, ice breaking ya. Nah, saya mau membuat supaya kelas ini lebih ya, ikuti ya. Kata-katanya gini, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau senang hati injak bumi. Saya berdiri, setuju. Yang kedua nanti tepuk tangan, yang ketiga nanti serta ya. Nah, sampai semuanya nyanyi bersama-sama ya. Bisa ikuti? Bisa. Contoh ya. Sekarang mau apa dulu? Mau tangan dulu? Oh, tangan dulu. Terus yang kedua? Kaki. Ini tangan. Kaki dulu. Petik jari ya. Terus yang ketiga? Kaki. Terus nanti yang keempat? Semuanya. Siap ya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, Mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Semuanya.
Barangkali dari materi tersebut kita simpulkan atau refleksikan. Barangkali mau ada yang mau refleksikan, silakan. Ya, silakan untuk pertemuan kali ini. Apabila membahas mengenai keberagaman, pasti contoh nyatanya tidak akan jauh dari kehidupan ini, yakni keberadaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Apakah Grames menyadari bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki keberagaman, mulai dari ras, suku, agama, hingga bahasa yang digunakan? Keberagaman itu juga lah yang menjadi lambang negara ini, yakni Garuda Pancasila mempunyai semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya, keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya sekedar pada genar saja, tetapi juga dalam berbagai bidang. Tepuk tangan. Biasa refleksi dari materi tersebut itu rangkumannya ya. Terima kasih. Ya, lalu berikutnya ada lagi yang mau merefleksikan? Silakan sebelum Bapak merefleksikannya. Sudah? Terima kasih kalau tidak ada. Ya, jadi kita dapat simpulkan untuk materi kali ini ya, dari kesimpulan tentang Kebinekaan Tunggal Ika, tentang keberagaman yang dalam masyarakat Indonesia itu antara lain keberagaman suku, agama, ras, dan golongan membawa dampak positif, bisa juga berdampak negatif. Dampak positif dari keberagaman masyarakat kita menjadi banyak tertarik tersendiri bagi masyarakat negara lain. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah potensi konflik dari keberagaman akan semakin besar. Oleh karena itu, mari kita potensi-potensi konflik yang mungkin timbul dari keberagaman itu sejak ini sehingga dapat mencegah dan mencari solusi yang terdapat dan mengantisipasi terjadinya konflik. Nah itu ya dari uraian tadi, dari rangkaian dari tampilan pertama sampai terakhir itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila dalam materi tersebut ada kekurangan dan kelebihannya. Nah sebelum mengakhiri ya, insya Allah minggu berikutnya lagi kita akan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa ya minggu depan. Baik, untuk mengakhiri hari ini ya, mari kita bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Amin. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita tutup seperti biasa ya, Kang M pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita. Sebelum pulang, marilah kita baca terlebih dahulu. Baca di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam.